Di mana Tuhan itu? Tunjukkan padaku. Siapa yang menciptakan pohon ini? Ya, Sang Pencipta. Selamat datang di The Debate, ruang diskursus kita untuk membedah berbagai ideologi, sejarah, dan literatur dari berbagai sudut pandang. Coba Anda bayangkan, Anda sedang berdiri di tengah keramaian sebuah pasar di Baghdad pada abad ke-8. Pasti panas, berdebu, dan sangat bising ya. Betul sekali, sangat bising. Dan di hadapan Anda ada seorang asing, seorang ateis yang sangat vokal. Dia secara terbuka menantang Anda untuk membuktikan eksistensi Tuhan yang tak terbatas. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Anda menjawabnya? Itu pertanyaan yang menjebak. Maksud saya, apakah Anda akan mengutip ayat-ayat suci? Atau mungkin menggunakan teori teologi yang sangat rumit? Tepat. Menariknya, ada seorang tokoh legendaris, Abu Nawas namanya. Dia menaklukkan tantangan itu bukan dengan teori langit loh. Dia malah menggunakan hitungan matematika dasar anak kecil, terus biologi rahim seorang ibu, dan yang paling gila, sebuah tamparan keras tepat di pipi si penanya. Sebuah tamparan yang saya yakin terdengar sangat nyaring di seluruh penjuru kota saat itu. Pastinya. Dan memang kita sedang membicarakan era keemasan Islam kan, di bawah pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid. Di masa itu, Baghdad adalah epicentrum perdebatan intelektual dunia. Jadi, kisah Abu Nawas ini bukan sekedar dongeng sebelum tidur. Benar, ini catatan historis kan? Betul, sebuah catatan tentang bagaimana manusia mencoba merasionalkan hal-hal yang berada di luar nalar. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik dari si orang asing maupun dari sang raja sendiri, itu adalah pertanyaan eksistensial kelas berat. Begini, apakah metode Abu Nawas yang menggunakan analogi fisik, biologis, dan matematis yang sangat duniawi tadi merupakan sebuah pendekatan pedagogi filosofis yang valid dan brilian? Atau jangan-jangan itu cuma sekedar manuver retorika jalanan? Sebuah akal-akalan, kan, yang secara diam-diam justru menyederhanakan dan mengerdilkan keagungan sesuatu yang tak terbatas ke dalam kerangka berpikir manusia yang sangat sempit. Nah, itu intinya. Dan untuk memulai debat ini, kita harus meletakkan posisi kita masing-masing. Posisi saya cukup jelas. Saya melihat pendekatan analogi rasional Abu Nawas ini sebagai sebuah jembatan kognitif yang luar biasa brilian untuk mengedukasi massa. Oke. Kalau posisi saya juga teguh. Saya mengakui jawaban Abu Nawas itu ya sangat menghibur dan jenius secara sosial. Tapi saya melihat pendekatan tersebut pada dasarnya cacat secara ontologis dan penuh lompatan logika. Gini, saya justru melihat apa yang dilakukan Abu Nawas ini jauh melampaui taktik perdebatan jalanan loh. Kita ini kan manusia ya, makhluk fisik yang kognisinya sangat amat terbatas. Abu Nawas menyadari itu sepenuhnya. Terbatas, betul. Tapi Sebentar, kehebatannya itu terletak pada kemampuannya menerjemahkan hal yang tak terlihat, realitas metafisik, ke dalam bukti-bukti empiris. Bukti yang bisa langsung dirasakan. Ketika dia memakai angka dasar atau hukum sebab akibat fisik, dia sedang mendemonstrasikan bahwa konsep ketuhanan itu selaras dengan logika alam semesta. Ini intelektual tingkat tinggi, bukan sekedar penyederhanaan. Tapi disitulah letak masalah utamanya. Menyelaraskan Tuhan dengan logika fundamental alam semesta, itu berarti Anda menundukkan Tuhan pada hukum ciptaannya sendiri. Menundukkan bagaimana maksudnya? Coba kita masuk ke perdebatan pertamanya. Si orang asing yang ateis melempar paradoks klasik. Paradoks yang sampai hari ini masih sering kita dengar. Oke, kalau Tuhan menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Ya, dan cara Abu Nawas menjawab ini yang bikin saya kagum. Dia tidak menjawab dengan dogma buta. Dia tidak menyuruh orang itu untuk sekedar percaya saja. Dia malah bahas matematika kan? Betul, dia balik bertanya soal matematika dasar. Dia tanya, angka 3 itu asalnya dari mana? Si ateis jawab, dari 2 ditambah 1. Terus kalau angka 2, jawabannya dari 1 ditambah 1. Ya, pola hitungan mundur yang standar. Lalu, angka 1 itu berasal dari mana? Si penanya terdiam. Abu Nawas menggunakan angka 1 sebagai titik awal yang tidak berasal dari manapun. Ini pemodelan mental yang sangat sempurna untuk menjelaskan konsep penyebab utama. Kenapa Anda melihat analogi secantik ini sebagai sesuatu yang cacat? Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Analogi itu menyembunyikan sebuah lompatan logika yang sangat besar.
Coba kita pikirkan pelan-pelan ya. Angka itu apa sih? Representasi kuantitas. Angka adalah konstruksi abstrak. Itu penemuan kognisi manusia untuk memahami kuantitas. Seperti kata Anda, sistem matematika beroperasi di dalam sebuah ruang aksioma. Seperangkat aturan yang sudah kita sepakati bersama kan? Iya, lalu? Tangan yang sama persis dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Saya mulai paham arah Anda. Kalau Tuhan dianalogikan sebagai angka 1, itu mengimplikasikan bahwa Tuhan punya substansi yang sama persis dengan ciptaannya. Cuma, kebetulan saja dia berada di urutan paling depan. Sebentar. Maksud Anda dengan memakai analogi garis bilangan ini, Abu Nawas seolah membuat Tuhan terbuat dari bahan eksistensi yang sama dengan alam semesta. Tepat sekali. Kalau 2 adalah ciptaan dan Tuhan adalah 1, berarti mereka berdua ada di dalam dimensi yang sama. Padahal, teologi menekankan bahwa Tuhan itu sama sekali berbeda dengan ciptaannya. Jadi jawaban ini sebenarnya menghindari esensi dari pertanyaan. Menghindari bagaimana? Dia kan menjawab pertanyaannya. Bukan menjawab, dia hanya mengalihkan topiknya ke ranah simbolik matematika, supaya lawan bicaranya bingung, dan akhirnya terdiam. Oke, saya paham kenapa Anda menganggap itu problematik secara ontologis. Tapi coba kita posisikan diri dari kacamata pedagogi. Abu Nawas kan tidak sedang mempresentasikan makalah filsafat di ruang universitas. Betul, dia di jalanan. Nah, dia tidak sedang mengklaim bahwa Tuhan adalah angka 1. Dia meminjam matematika karena itu bahasa universal yang dipahami si ateis. Otak kita ini kan disetting untuk selalu mencari sebab akibat. Dengan menunjukkan bahwa sistem matematika pun butuh titik independen, Abu Nawas memaksa si penanya menyadari bahwa pertanyaannya sendirilah yang bermasalah. Bermasalah karena mengandung paradoks. Iya, pertanyaan siapa pencipta dari sang pencipta itu kan sebuah oksimoron. Sebuah pertanyaan yang membatalkan dirinya sendiri. Saya setuju bahwa pertanyaan itu membatalkan dirinya sendiri. Dan ya, sebagai cara untuk menang debat di keramaian pasar, analogi angka 1 itu sangat taktis. Tapi kita tidak boleh berasumsi bahwa kebungkaman si ateis adalah tanda pencerahan spiritual loh. Jadi menurut Anda dia cuma kaget saja? Dia terdiam karena terjebak dalam permainan semantik, cuma permainan bahasa. Namun, celah dari pendekatan Abu Nawas ini menjadi jauh lebih kentara dan menurut saya jauh lebih berbahaya ketika kita masuk ke perdebatan kedua, yaitu soal realitas setelah kematian. Tentang surga dan neraka. Disinilah si ateis merasa buntu di ranah konseptual lalu menyerang dari sudut pandang materi dan biologi kan? Benar, dia mengajukan 2 klaim kemustahilan. Bagaimana setan yang dari unsur api bisa tersiksa jika dibakar oleh api neraka? Dan di momen inilah Abu Nawas mulai membuang teori abstrak dan beralih menggunakan argumen-argumen fisik. Betul. Mari kita bahas soal makanan di surga dulu. Si ateis membuat klaim absolut. Katanya, kalau ada proses makan, mutlak harus ada kotoran yang dibuang. Untuk meruntuhkan klaim yang terkesan tak terbantahkan ini, Abu Nawas pakai analogi janin di dalam rahim ibu. Analogi yang sangat populer sampai sekarang ya? Sangat populer karena efektif. Dia bilang, coba lihat bayi dalam kandungan. Selama 9 bulan, dia menerima nutrisi. Dia makan dari ibunya. Tapi apakah dia buang air besar di dalam sana? Tidak. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian. Maksud saya berpikir pendekatan ini cacat. Tetapi izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda. Silahkan. Bagi saya ini elegan. Abu Nawas memberikan bukti empiris bahwa bahkan di dunia fisik ini saja ada tahapan eksistensi di mana aturan biologi bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Saya bisa membayangkan wajah si ateis mendengar itu. Tapi maaf, saya sama sekali tidak setuju dengan itu. Izinkan saya menjelaskan alasannya. Oke, di mana letak ketidaksetujuannya? Kita harus bersikap ketat secara sains dan logika di sini. Menggunakan biologi reproduksi manusia untuk membuktikan ketiadaan sistem ekskresi dalam realitas spiritual, itu adalah false equivalence. Menyamakan 2 hal yang hakikatnya tidak sebanding. Punggu, mengapa tidak sebanding? Keduanya kan berbicara soal entitas yang menerima asupan, tapi tidak membuangnya dengan cara konvensional. Karena janin di dalam rahim itu masih sepenuhnya beroperasi di bawah hukum fisika dan termodinamika duniawi loh. Bayi di dalam perut memang tidak buang air besar dalam artian feses konvensional, tapi sisa metabolismenya tetap ada. Lewat tali pusar maksud Anda? Tepat.
sisa nutrisi dan karbon dioksida ditransfer kembali lewat tali pusar ke dalam darah ibu. Lalu ginjal dan paru-paru ibunya lah yang memproses kotoran tersebut. Janin itu adalah sistem fisik tertutup, menjadikan proses medis ini sebagai argumen untuk surga yang mana konon tanpa materi itu lompatan logika yang terlalu jauh. Wah, saya melihat Anda menuntut presisi biologi abad 21 dari sebuah analogi abad ke-8. Itu agak kurang proporsional menurut saya. Bukan menuntut presisi, tapi akurasi konsep dasarnya. Abu Nawas tidak bilang, surga itu persis seperti plasenta ibu. Tujuannya hanya mendobrak arogansi si ateis yang mengatakan mustahil ada asupan tanpa pembuangan. Abu Nawas sukses mementahkan klaim kemustahilan itu. Tapi bagaimana pandangan Anda tentang jawaban pertanyaan kedua? Ketika ditanya soal api neraka, dia bahkan tidak bicara sama sekali. Ya, ini adegan yang paling ikonik dari keseluruhan kisah. Dia langsung melayangkan tangannya dan menampar pipi si ateis tersebut. Pelak, keras sekali. Tepat, si ateis marah dan kesakitan. Lalu Abu Nawas bertanya dengan santai, tangan saya terbuat dari apa? Daging dan tulang. Pipimu terbuat dari apa? Daging dan tulang juga. Kalau elemen yang sejenis bisa saling menyakiti di dunia ini, mengapa api tidak bisa menyakiti entitas dari api? Nah, disinilah saya merasa argumen Abu Nawas paling problematik. Kita harus objektif di sini. Menampar pipi orang di tengah diskusi intelektual itu bukan argumen kan? Itu kekerasan fisik. Tergantung bagaimana Anda memaknainya dalam konteks debat saat itu. Secara fisika dasar saja, mengapa si ateus merasa sakit? Bukan karena daging bertemu daging. Rasa sakit itu muncul karena energi kinetik, perpindahan momentum dari tangan yang mengayun deras ke jaringan syaraf di pipi. Jadi, yang menyakiti bukan elemennya, melainkan energinya. Tapi si ateis abad ke-8 kan tidak paham energi kinetik. Memang tidak. Tapi hal yang lebih mengganggu saya adalah menampar wajah lawan bicara itu murni sebuah power play. Itu dominasi fisik untuk memenangkan debat. Sebentar. Sebelum kita menyimpulkan ini sekedar power play atau perundungan terselubung, mari kita lihat dari sisi filsafatnya. Ada konsep yang disebut qualia. Pengalaman subjektif murni. Betul sekali. Bagi pendengar kita, qualia itu adalah pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa. Seperti apa rasanya melihat warna merah atau dicubit? Si ateis mempertanyakan sebuah konsep abstrak tentang penderitaan. Abu Nawas sadar bahwa bahasa manusia punya keterbatasan fatal untuk mendeskripsikan qualia rasa sakit. Jadi dia memberi contoh langsung. Iya. Alih-alih berteori soal transfer energi, dia memberikan demonstrasi visceral. Dia memaksa si penanya keluar dari menara gading intelektualnya dan masuk ke realitas tubuhnya sendiri. Tapi sadarkah Anda bahwa demonstrasi fisik ini hanya bisa terjadi karena Abu Nawas sedang berada di atas angin secara sosial? Maksudnya karena dia penduduk lokal? Tentu saja, orang asing itu tidak bisa membalas tamparan tersebut. Dia berada di kota orang lain, dikelilingi kerumunan yang pro kepada Abu Nawas. Dia terbungkam bukan oleh kehebatan teologis dari analogi daging memukul daging. Dia terbungkam oleh syok, kaget karena agresi fisik yang tiba-tiba. Ini murni kemenangan performatif, menang gaya, bukan substansi. Saya melihatnya sebagai filsafat eksperiensial yang brilian, tapi saya menghargai pembacaan sosiologis Anda soal dominasi ruang itu. Namun, jika Anda berpikir Abu Nawas berani karena dia melawan orang yang posisinya lemah, kita harus beralih ke momen puncaknya. Tantangan berikutnya datang dari pemegang otoritas absolut di dunia saat itu, Raja Harun ar-Rasyid. Iya, ini eskalasi yang sangat luar biasa. Di istana yang penuh pengawal bersenjata, kan? Sang raja mengundang Abu Nawas karena para ulama istananya kebingungan menjawab satu pertanyaan menjebak. Pertanyaannya, kira-kira apa yang sedang dilakukan Tuhan saat ini? Pertanyaan yang sangat sulit. Biar saya berikan sedikit konteks untuk pendengar. Para ulama saat itu kan terjebak dalam teologi apofatik ya. Mereka cuma berani mendefinisikan Tuhan lewat apa yang bukan dia. Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak mati, seperti itu kan? Betul. Sangat aman tapi kering. Ketika raja bertanya tentang aktivitas masa kini secara positif, mereka kolaps, takut menyamakan Tuhan dengan makhluk. Lalu datanglah Abu Nawas. Dan apa yang dilakukan? Alih-alih memberi penjelasan teologis, Abu Nawas malah memberi instruksi yang sangat kurang ajar. Dia meminta raja turun dari takhtanya, lalu Abu Nawas, pelawak jalanan ini duduk di singgasana itu. Keberanian yang nyaris bunuh diri sebetulnya. Sangat.
Dan dari atas singgasana dia menatap raja di bawah dan bilang, inilah yang sedang Tuhan lakukan sekarang. Mengangkat rakyat biasa menjadi raja dan menjatuhkan raja menjadi rakyat jelata. Seluruh ruangan pasti terkesiap menahan napas saat itu. Pasti. Sebagai adegan teater saya akui itu epik. Tapi sekali lagi kita membedah validitas filosofisnya di sini. Sebagai diskursus teologis, itu sangat reduksionis loh. Reduksionis di bagian mana? Ulama istana itu sebenarnya sudah benar. Kita tidak boleh mengukur waktu Tuhan dengan waktu manusia. Mengkonseptualisasikan zat yang transenden seolah-olah dia sedang sibuk mengatur pertukaran nasib politis dua orang di dalam sebuah ruangan. Ini benar-benar menyempitkan skala kosmis. Dia menjadikan misteri penciptaan sekedar permainan kursi kerajaan. Poin yang menarik, meskipun saya akan merumuskannya secara sangat berbeda. Saya merasa Anda terlalu fokus pada komedinya dan melewatkan filosofi mendalam di baliknya. Filosofi apa yang bisa diambil dari merebut kursi raja? Abu Nawas sedang mengkonkretkan doktrin rumit bernama Kholq Jadid atau penciptaan yang terus-menerus. Tuhan itu bukan mekanik yang sekedar memutar jarum jam lalu pergi meninggalkannya. Kehendaknya bekerja secara real time. Oke, penciptaan yang terus-menerus. Abu Nawas mengerti, di hadapannya ada raja absolut yang mungkin mulai merasa tahtanya itu hak paten abadi. Dengan menduduki kursi itu, Abu Nawas sedang berkata, kekuasaan yang kau rasa mutlak ini bisa dibalik oleh Tuhan dalam sepersekian detik. Dia mendemonstrasikan absolutisme Tuhan dengan cara visual yang tidak akan pernah dilupakan sang raja. Saya tidak membantah nilai moral dan politik dari tegurannya. Itu teguran yang sangat-sangat berani. Tapi coba kita tarik benang merah dari semua interaksi yang kita bahas hari ini. Silakan. Dari perhitungan angka 1, lalu janin dalam perut, tamparan pipi, dan terakhir tertukaran kursi tahta. Polanya sama. Abu Nawas selalu bergantung pada manipulasi empiris. Dia secara sistematis menarik realitas langit ke bumi, membungkusnya dengan materialisme, dan memberi ilusi bahwa misteri ketidakterbatasan itu berhasil dipecahkan. Padahal, akal budi penanyanya saja yang dipuaskan dengan mainan yang sesuai kapasitas otak mereka. Tapi, bukankah itu esensi sejati dari kebijaksanaan? Mengeluhkan Abu Nawas membawa doktrin langit ke ranah yang bisa disentuh, itu sama seperti kita menyalahkan guru sains karena pakai kelereng untuk mengajarkan astronomi. Kelereng bukan planet. Betul. Kelereng bukan Jupiter. Tapi tanpa kelereng itu, konsep orbit tidak akan bisa dibayangkan anak-anak. Kebesaran pemikiran Abu Nawas justru terletak pada empatinya. Dia tahu batas kognisi manusia. Dia merakit anak tangga logis supaya nalar orang-orang ini punya pijakan yang kuat. Sebuah empati yang mungkin dirancang untuk memanipulasi. Tapi saya harus mengakui satu hal. Kecerdasan retorika dan psikologis Abu Nawas ada di level jenius. Dia tahu persis audiensnya. Ateis butuh sebab akibat. Orang teoretis butuh rasa sakit fisik. Dan raja yang absolut butuh demonstrasi visual. Jadi kita sepakat soal kejeniusan sosialnya? Tentu. Namun, dari kacamata filsafat murni, menggunakan alat ukur duniawi untuk menakar hal metafisik akan selamanya menyisakan celah yang lebah. Ketika logika rasional telah menabrak batas tertingginya, interaksi Abu Nawas ini membuktikan bahwa untuk menavigasi pertanyaan terbesar dalam hidup, dogma saja seringkali tidak cukup, kan? Kadang kita butuh tamparan realitas secara harfiah. Haha, betul. Tamparan untuk membangunkan kita dari arogansi intelektual. Keberanian yang dibungkus dengan ketangkasan bertahan hidup yang luar biasa. Bisa melakukan atraksi intelektual ini di depan raja yang bisa memenggalnya kapan saja tanpa berakhir mati, itu bukti kelincahannya. Dia menciptakan panggung di mana penantangnya harus terdiam atau merenungi keterbatasan mereka sendiri. Kesimpulan yang sangat indah. Pada akhirnya, pita ukur fisik di tangan kita untuk mengukur alam semesta memang sangatlah pendek. Namun, di tangan seorang pemikir jenius, alat terbatas itu bisa dipelintir menjadi jembatan metafora yang luar biasa. Analogi duniawi mungkin tak utuh menyinggap realitas, tapi mereka memberi arah bagi pikiran yang kebingungan. Kami mengundang Anda untuk merenungkan, sejauh mana batasan nalar duniawi Anda bisa membawa Anda memahami hal yang tak terbatas.